Oke, kita mau lihat-lihat yang pertama nih di sekitaran Cafe STTB. Kira-kira ada siapa nih? Nah, langsung dapet kan? Ada Hana, ketua senat kita. Yuk, kita samperin dia. Dia lagi ngapain? Kita mau tanya-tanya. Yuk. Oke, selamat sore Hana. Selamat sore Kak. Lagi apa ini Hana? Biasa lagi ngerjakan tugas. Wes mantap. Aku ganggu sebentar ya. Aku izin duduk ya. Oke. Gimana Hana? Apa kabarnya? Puji Tuhan kabar baik. Kabar baik ya. Oke Hana, tolong kenalin. Hana kira-kira ini dari prodi apa? Kemudian dari angkatan berapa? Aku angkatan 2020, terus prodinya prodi Pendidikan Kristen. Oke, SPD ya. Oke, Hana, aku ada satu pertanyaan nih untuk Hana. Kira-kira menurut Hana, mitos apa yang berkembang seputar anak-anak STT? Mitos-mitos seputar anak STT. Sebenarnya ada banyak ya Kak ya, mitos-mitos mengenai anak STT gitu. Tapi ini nih, ada 2 mitos yang sering banget aku dengar. Yang pertama, anak STT itu adalah orang yang tidak boleh salah. Ini mitos pertama yang sering aku dengar. Gak boleh salah ya, harus sempurna. Harus sempurna ya. Terus mitos yang kedua yang sering banget aku dengar, anak STT itu adalah orang yang harus memahami semua isi Alkitab. Katam, ya. Harus katam Alkitab. Iya Kak. Oke, jadi ada 2 hal itu ya yang menjadi mitos seputar anak STT. Oke Hana, makasih banyak ya Hana ya. Sama-sama Kak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, sekarang kita sudah ada di lobby dan kebetulan ada Nawa ini ya. Nawa lagi mau kemana ini Nawa? Mau kemana Nawa? Mau ke asrama? Boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh Kak. Oke, Nawa ini dari prodi apa dan angkatan berapa? Saya dari prodi STH Sarjana Teologi angkatan 2019. Oke, Nawa, aku mau nanya satu pertanyaan aja nih ya, yang jawabannya bebas, Nawa mau jawab apa ya. Kira-kira menurut Nawa, mitos apa yang berkembang seputar anak STT? Oh, mitos soal anak STT ya? Ya, betul. Sebelum saya kesini sih ada denger-denger ya soal mitos anak STT itu katanya nggak gaul. Nggak gaul ya? Katanya nggak boleh kemana-mana, terhindar dari dunia luar seperti itu Kak. Nyatanya tidak seperti itu. Itu sih Kak. Ada lagi? Dari saya itu saja. Oke, terima kasih ya Nawa ya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Kak. Setelah berkeliling-keliling di sekitaran STTB, setelah kita mencari banyak mitos-mitos seputar anak seminari, hari ini kita sudah berkumpul di tempat ini di sebuah ruangan yang sudah cantik banget ini ya. Estetik banget. Dan kita mau bahas lebih dalam lagi mitos-mitos seputar seminari. Yeay. Jadi di sini sudah bersama dengan kita ada dosen yang kece badai. Ada Miss Pauline. Halo Miss. Halo. Oke. Saya juga nggak sendirian. Saya ditemani oleh 2 teman saya. Ada Tania. Hai. Ada juga Melviani. Hai. Oke, langsung aja Miss ya. Langsung. Di sini sudah ada 10 mitos yang sudah di. Aduh, aku deg-degan ya, deg-degan. Nah, kita mau bahas ya listnya ya, ada banyak ya. Oke. Ada 10 mitos di sekitar seminari. Oke. Nah, jadi kita mau buka satu-satu nih. Pilih nomornya kah? Iya, Miss. Kita pilih Oke. nomornya, nomor berapa? Nanti kita bahas sama-sama. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Mungkin Miss Pauline lah pertama. Aku dulu ya. Saya suka banget nomor 6. Jadi coba dirobek langsung dibuka nomor 6. Langsung, tarik. Waduh, anak seminari ternyata kaku sama gaul. Bisa dilihat dari 3 orang ini. Apakah kurang gaul, guys? kurang kaku. Kenapa ya kalau disebutnya tuh kaku sama gaul? Apa karena hamba Tuhan gitu ya, atau karena mereka apa ya? Kalau menurut kalian gara-gara apa sih? Mungkin ya, mungkin mereka ngelihat image hamba Tuhan di gereja gitu yang formal, itu dia. ngomongnya teratur dengan bahasa yang baku mungkin gitu Bahasa ya. yang baku. Jadi mungkin itu kaku. Mungkin kalau misalnya anak seminari kayaknya ngomongnya aku, engkau, nggak pernah Allah, kayaknya nggak pernah kali ya. Kan saya mungkin ya. Bukan hamba, beliau, gitu ya. Padahal enggak,
enggak ya, kita ngomongnya gua lu juga, Iya. aku lu gitu kan biasa. Jadi biasa aja. Jadi itu mitos. Mitos. Oke, lanjut. Tanya. Tanya nomor berapa Tanya? Aku suka banget nomor 2. Nomor 2. Kamu pengennya jadi orang kedua aja ya? Enggak. Karena tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Nah ini dia. Waduh, seminari pasti jago khotbah. Waduh. Gimana Tanya? Iya. Maksudnya iya. Pengalaman ya, Miss ya. Kalau kita pulang ke kampung halaman gitu pasti orang-orang tuh pada langsung kayak ngecap, wah ini disuruh khotbah lah nih, nggak perlu persiapan, kayaknya nanti malam udah langsung bisa khotbah. Karena Otomatis. mikirnya kayak mikir udah jago khotbah lah Gitu di ya? seminari, Padahal- belajar khotbah. Apa gitu. padahal belum tentu ya. Apalagi kalau misalnya baru semester 3 atau semester 2 deh pulang kampung. Iya. Baru juga belajar MKDU ya, mata kuliah umum. Iya. Udah harus langsung khotbah. Iya. Terus gimana dong cara kalian ngatasin gitu? Kalau ada yang langsung Yafet, kamu khotbah, apalagi Yafet ini keluarga turunnya hamba Tuhan misalnya gitu ya. Yafet kamu langsung khotbah, pernah nggak Fet? Pernah sih. Pernah, tapi ya kalau orang Jawa bilangnya bonek. Apa tuh? Bondo nekat itu modal nekat. Jadi harus tetap dipenuhi ekspektasinya ya. Jadi Gitu ya? jadi mungkin belajarnya dari kan pernah mendengar orang khotbah, orang tua juga ikut orang tua khotbah. Jadi susunannya ya kurang lebih tahu. Terus Iya, kita mengkhotbahkan itu tidak jauh-jauh dari teks yang kita sudah pahami, yang sudah udah alami dan juga pernah. Tapi bukan berarti udah langsung otomatis jago Yes. khotbah ya. Iya. Masih terus belajar ya. Iya, betul. Oke, sip. Lanjut. Melvin nih, Melvin nomor berapa nih? Aku suka nomor 3. Nomor 3, jadi orang 3 ya. Ditigakan kali ya. Jangan dong. Waduh. Apa tuh? Otomatis rajin renungan dan Praise and worship tiap hari. Oh. Gitu gak? Apa karena kebiasaan di kampus langsung rajin selalu nggak pernah bolong? Iya. Tapi ternyata ya, walaupun otomatis di kampus ya keseharian kayak gitu, tapi waktu kita libur, entah libur Natal atau libur tengah semester, ternyata memang itu nggak otomatis kejadian gitu. Jadi Masih jatuh bangun. Jadi belum tentu langsung praise and worship tiap hari gitu, enggak ya, kita masih Terus disiplin. masih suka nonton drama Korea dan main game ya. Jadi tetap aja ya suka bolong-bolong, masih normal lah ya, kita masih Iya. masih manusia biasa lah ya, enggak setara Tuhan. Fet, gimana Fet? Lanjut ya. Aku lagi nih berarti Mas ya. Iya dong. Aku Ya, Pak, pilih pilih dong. nomor 7 deh. 7. Lucky 7. Ini berhubungan sama saya, Oh my teman-teman. Aduh. Sama saya juga punya pengalaman. Oh gitu ya. Nanti kita cerita. Gimana, Fet? Dosa kalau cat rambut, berenang, nonton bioskop dan seterusnya. Waduh, berat nih karena pengalaman nih kayaknya ya, Pak ya. Ini pemikiran teolog modern banget ya. Boleh nggak? Iya, Gitu ya. masalah boleh. Dosa kalau cat rambut, berenang, nonton bioskop dan seterusnya. Kalau menurut aku sih dosa atau enggaknya ya sulit jamnya. Enggak sih, masing-masing orang kan ya punya perspektif sendiri, dan Alkitab itu nggak sekaku ini. Betul. Nggak sekaku setuju. ini bicara tentang cat rambut, berenang, nonton bioskop dan seterusnya. Lagi pula seperti berenang itu kan baik untuk kesehatan. Kalau kita bilang itu dosa, ya Ya. gimana Mas Kak benar? Cuman jangan sampai pakai baju berenang Iya, di tempat di yang tempat tidak. lain. Nah, itu baru berdosa. Harusnya. Iya, betul. Terus ada nonton bioskop, ya menurutku nggak dosa sih. Ya, Fet nonton bioskop nggak? Aku nonton bioskop. Nonton dong. Nonton. Tanya Nonton. Melvi, Nonton, pasti. nonton. Ya nggak sih? Heeh. Iya, tapi Iya. kenapa ya orang tuh suka berpikir kalau hamba Tuhan tuh nggak boleh gitu nonton bioskop gitu. Kayaknya baca Alkitab aja tiap hari gitu. Iya. Mungkin kaitannya ke yang kaku-kaku tadi. Kaku, iya. Kaku dan yang gaul. Lalu kita tuh kan bukan orang-orang yang tinggal di mana sih kalau yang dulu tuh ya, yang di Bukit Batu, Monasteri. terus Monasteri. monasteri Iya. gitu ya kan, enggak, kita kan di seminari ya. Iya. Bagaimanapun kita juga nih teman-teman adalah orang-orang yang mengkhotbahkan kejadian sehari-hari dan juga apa yang sedang tren Iya. saat ini Iya. gitu kan, bukan soal salah benar hitam putih kan enggak ya, tapi bagaimana keseharian kita
nggak jadi batu sandungan untuk orang lain, ya nggak sih, memuliakan Tuhan. Setelah ini saya KKR nih kelihatannya ya. Oke, lanjut. Saya bertobat. Lanjut. Lanjut. Saya mau nomor 10 deh, 10 coba 10. Waduh. Ini dia. Kalau aku kan nggak tinggal di asrama, jadi aku harus tanya nih sama teman-teman. Bener nggak kalau anak seminari itu cinta damai, nggak pernah konflik? Wow. Sakit hati pun tidak apa-apa. Tuhan yang akan membalaskan. Wow. Mau marah nggak boleh marah. Berdamaian. Gimana? Pernah konflik? No. Enggak ya, Tania? Iya, pasti ada konflik di dalamnya. Mi. Pasti dong ya. Pasti. Cuman aku mau langsung mau tanya, gimana cara menghadapi konflik kalau gitu? Nah, sebelumnya ya kan kita di asrama kan dari latar belakang budaya Berbeda, tempat, betul. berbeda segala macam. Agama berbeda juga. Enggak bisa ya. Budaya berbeda, lalu apalagi keluarga, banyak. kebiasaan sehari-hari juga berbeda. Nah, terus gimana? Nah, kalau misalnya ada konflik sih kita mesti introspeksi diri pertama, habis itu saling mengerti lah gitu. Karena cara pandang kita sama orang-orang itu kan berbeda ya, Miss. Jadi kita nggak bisa standarin dengan standarnya kita atau cara pandang kita. Gak bisa nyanyi yang ku mau. Nggak bisa ya gitu ya. Bisa nyamain, Harus menyesuaikan. saling mengerti. Oke. Melvi, Yafet gimana? Pernah konflik juga nggak? Oh, pernah banget, Miss. Jadi kalau aku sih lebih suka dikomunikasikan gitu ya. Diobrolin gitu ya? Iya, diobrolin. Atau enggak kalau memang lagi marah banget, tunggu dulu reda marahnya. Atau enggak sharing dulu, kan kita tuh ada teman-teman kamar tuh. Mungkin bisa marahnya sebelum kita menyakiti orang lain dan kemarin kita ditumpahin dulu ke teman-teman kita kayak gitu. Jadi bukan sama sekali nggak bisa konflik, bisa banget nih. Iyalah ya, kita masih manusia biasa ya, pasti ada ego lah, Iya. ada miskom lah gitu Iya. kan. Kalau itu kan cewek-cewek, kalau cowok-cowok lebih cool nggak sih gitu? Atau sama juga kan? Kalau cowok-cowok sih kayaknya lebih cool sih. Lebih cool ya. Kalau cowok-cowok ada masalah mungkin Langsung. enggak. Nanti jadi tempat tamu sih juga. Kalau cowok-cowok itu biasanya lebih dikomunikasikan, ngomong langsung biasanya. Diajak bicara tapi dengan ya baik-baik, dengan kasih seperti itu. Dan kalau ada masalah sesama di antar asrama pria, biasanya ya ada bantuan ketua lorong yang bantu. Ada orang ketiga lah ya, Ya, yang jadi bisa perantara. membantu. Ya, dan biasanya sih nggak sampai yang besar-besar amat kalau ada konflik, karena itu tadi dibicarakan baik-baik. Yes, good. Jadi tetap ya ada konflik, tapi cara kita menyelesaikan konflik itu lebih penting gitu ya, Iya. bukannya tidak ada konflik. Kalau nggak ada konflik juga aneh ya, diam-diam gitu. Next. Oke, sekarang kita next. Tania. Mau siapa? Tania. Tania apa? Aku nomor 9 deh. Nomor 9. Coba. 9. Wah, Ini pas banget karena Tania jago main musik. enggak. Harus belajar. Gimana nih? Anak seminari otomatis bisa main. Ini pertanyaan agak aneh. Emangnya seminari itu sekolah musik? Iya. Ya? Iya. Oke, bukan ya saudara-saudara, tapi kenapa sih keluar mitos itu ya? Nah, nggak tahu ya kenapa pengalaman aku juga di tempat praktek tuh pas pas praktek disuruh ini ngajarin musik gitu, privat musik, sampai disuruh ke rumahnya. Padahal kan kayak langsung mikir, loh aku kan bukan kayak jurusan musik gitu di sini, bingung dong kan ya Miss ya. Dan nggak otomatis juga kita terus belajar gitu, meskipun yang otodidak sekalipun itu mesti terus belajar sih Miss. Yang lain gimana? Kenapa sih ini keluar? Aku tuh aneh waktu kemarin, kok bisa ya gitu ya ada orang berpikir kayak begini. Kalau dari aku ya Miss ya, memang ini satu pandangan yang satu stigma lah yang pasti ngikutin anak seminari. Anak seminari pasti bisa main alat musik. Pengalamanku juga di tempat praktek itu biasanya jadi pertanyaan kalau kita baru masuk ke gereja praktek. Kamu bisa apa? Salah satu unsurnya bisa main musik atau enggak? Itu jadi suatu poin penting. Iya. Kalau menurutku kenapa gereja ataupun hamba-hamba Tuhan punya pikiran seperti ini? Karena mungkin musik itu salah satu unsur penting dalam pelayanan. Kadang-kala di gereja juga kekurangan pemain musik. Jadi karena ada kebutuhan Iya. gitu ya, makanya ditanya ya. Dan biasanya yang main musik itu kan pemimpin gereja, maksudnya ya pelayan-pelayan Tuhan. Otomatis kita kan masuk gereja, kita melayani Tuhan, Ya, jadi betul, pelayan Tuhan. betul. Ditanya bisa main musik atau enggak. Iya. Tapi Padahal kebetulan bisa kan? kebetulan bisa. Tanya juga bisa. Iya, tapi menurutku
setiap orang kan punya talenta dan karunia masing-masing. Betul. Dan menurutku setiap talenta ada bagian-bagian sendiri untuk mengerjakan Iya, bagian-bagian iya. itu. Saya pikir kayaknya sama ya, ada orang yang memang talentanya di khotbah Iya, gitu kan, betul. ada yang memang talentanya memang musik Iya. gitu kan, tapi belum tentu. Melvin sendiri bisa main musik gak sih? Enggak. Dan Nah. itu sama juga kayak Pet waktu masuk tempat pelayanan Pak. Ditanya. Pertanyaan pertama itu bisa main Terus musik kamu ya? jawab iya bisa. Enggak dong. Tamborin. Bisa menepuk tangannya. Terus jadi gimana dong? Jadi Ya udah jawabnya gitu ya. iya ya udah nggak bisa. DJ. Pakai mulut tuh. Biar memang beatbox gitu ya. Tapi memang ini aneh banget. Kita lanjut lagi deh. Oke, pertanyaan lain nih, masih ada 4 lagi. Nomor 5 Pet. Waduh, 5. Apa tuh ya? Anak seminar. Wah. Waduh. Ini semuanya mana pakai jeans lagi. Aduh. Berdosa. Nggak boleh pakai batik. Ya, tapi kenapa ya kaos oblong? Emang salah apa kaos oblong ya? Sampai nggak boleh dipakai sama anak seminari ya. Tapi kalau kata aku ini mungkin ada satu konsep kayak misalnya seminari tertentu yang nggak boleh khotbah pakai baju kaos oblong kali ya. Kalau kata aku sih mungkin lebih ke situ. Tapi kalau kita lihat sekarang kayaknya banyak ya hamba Tuhan Iya. dalamnya oblong terus Iya, luarnya baru pakai jas banyak. gitu kan. Toh bukan yang robek-robek atau gimana gitu ya. Tapi nggak gimana? Kalau menurut kalian gimana? Kok bisa gitu anak seminari nggak boleh pakai kaos oblong terus nggak boleh pakai jeans gitu? Kasihan banget ya yang buat kaos oblong sama jeans ditolak gitu di seminari. Bolehnya waktu di rumah doang kali ya. Oh Kalau di kali ya rumah boleh. bobok kali ya. Iya. Gimana kalau menurut kalian gimana sih? Ini kan hamba Tuhan modern, urban ya hamba Tuhan. Kalau menurut kalian gimana? Itu lagi sih kalau yang aku lihat dari pengalamanku sendiri, memang itu stigma orang-orang tuh udah nggak boleh, maksudnya nggak boleh. Mungkin ngelihat yang pada umumnya yang biasanya kayak gitu. Jadi kalau ngelihat kita pakai kaos tuh ke pelayanan pakai kaos, ke gereja pakai kaos, jadi langsung ngerasa harusnya nggak boleh gitu, harusnya kemeja, harusnya batik, harusnya gitu, kita harusnya jas. Kalau Yafet sendiri di gerejamu kayak gitu boleh nggak sih? Anggap aja gini. Iya. Kadang-kadang kita kan harus menyesuaikan juga cara pakaian kita juga untuk ibadah tertentu. Iya. Ya kan ibadah anak atau ibadah remaja kan beda ya sama umum ya yang lebih formal. Nah kalau Yafet sendiri ngelihat gimana? Apakah memang kita harus menyesuaikan atau enggak lah harus formal gitu? Kalau di gerejaku kebetulan gereja tradisional sih. Balik lagi ini ya. Gereja tradisional itu ya, strict. Nah, Ah. aturannya kaku Iya. dan ya ada kayak ya mungkin kaos dianggapnya sesuatu yang modern dan kontemporer seperti itu. Jadi mungkin dianggap kurang rapi dan hamba Tuhan nggak pantas pakai seperti itu di gereja. Jadi ya kalau menurutku lihat gerejanya sih, Betul. lihat konteksnya. Jadi kita harus menyesuaikan Iya. diri lah ya, harus tahu diri, tahu tempat, tahu waktu, tahu berpakaian juga Yes. gitu ya. Tapi bukan berarti strict gak boleh pakai jeans. Enggak, maksudnya strict kayak jeans itu itu dosa. Iya. Kaos oblong itu dosa ya. Enggak gitu ya teman-teman. Kita kayaknya cara pikirnya enggak gitu, tapi kita semua sebagai hamba Tuhan memang harus tahu itu ya, tahu diri, tahu waktu, tahu tempat ya ini, tahu pakai apa juga gitu ya. Karena kita di Indonesia culture-nya, budayanya luas, banyak gitu ya. Jadi kita sendiri harus menyesuaikan. Yes, good. Tadi sebenarnya bukan mitos, tapi memang kita harus menyesuaikan diri. Sip. Ke gue lagi ya? Ke aku lagi ya? Ya Aku dulu. Oh, Yafet belum toh. Silakan Pak Yafet. Aku nomor 1 deh, kasih nggak gitu dia. Karena yang pertama. Waduh. Mari kita tanya yang pintar ngomong. Yafet. Aku masih bisa mama papa doang. Belum bisa yang lain. Semua anak seminari pintar ngomong. Menurutku mitos. Oh, itu mitos. Kenapa, Fet? Karena nggak semua anak seminari itu pintar ngomong. Karena tadi balik lagi ke sifat. Ada orang yang ekstrovert, ada yang introvert. Ada yang kebanyakan ngomong, ada yang sedikit ngomong, bahkan nggak pintar ngomong seperti itu. Lebih Jadi, action. iya lebih action. Tapi kan Fet, anak seminari harus bisa khotbah. Berarti harusnya pintar ngomong dong, Fet. ya tapi iya sih. Nanti di setelah di pembentukan itu pasti aku merasakan pribadiku sendiri ya. Dulu memang aku pemalu, ngomong itu ya terbata-bata. Iya. Langsung hilang. Tapi di sini kan kita dilatih berarti berkhotbah, dilatih ngomong di depan umum. Jadi ya otomatis kita ya
bukan pintar ngomong mungkin ya, kita berani ngomong. Itu beda banget ya, Iya. pinter ngomong sama berani ngomong. ngomong. Iya, iya. Tania juga kan termasuk yang diem ya. Iya, Miss. Di Nah, SMA, gimana nih? di SMA tuh aku bisa dihitung kayaknya kalau maju buat ngomong. Tapi di sini benar kata Yafet tadi, dilatih yang pertama dilatih, terus kita juga belajar sama teman-teman yang lain kan, jadinya Saling ya, menguatkan gitu. Oh, bisa pelan-pelan Tania. bisa. Pelan-pelan bisa. Nah, kalau Melvi kan dari bayi udah Udah sering ngomong. ngomong. Ngomong terus kayak bisa. Tapi kan pasti beda ya, berani pinter ngomong ceriwis sama khotbah. Ya nggak sih? Iya. Kan beda ya. Nah, Melvi Iya. sendiri gimana? Aku sendiri pernah ngalamin ya, maksudnya baru selesai semester 1 pulang terus bilang, oh ini anak ST ini udah langsung bisa nih ngomong gitu. Jadi itu tuh nggak otomatis gitu. Aku baru semester 1 masih perlu baru maju. Belum ada latihan, belum ada homiletik kan semester 1 kayak gitu. Iya, iya. Jadi perlu waktu gitu, perlu jam terbang. Di weekend kita latihan di depan, mimpin khotbah, di kampus kita entah kita presentasi atau kita di depan di chapel, Iya, itu iya. semua perlu latihan gitu. Betul, Ya, betul. otomatis langsung bisa. Iya, dan satu hal lagi, saya tuh paling sebel kata otomatis. Bukannya mobil atau motor otomatis, bukan, maksudnya kayak lu kan gini otomatis bisa. Oh, kalau gini otomatis lu punya. Nggak bisa. Semuanya tuh proses ya nggak sih? Bahkan jadi orang-orang yang udah punya talenta 1, 2, 5 yang Tuhan kasih pun semuanya kan diproses gitu semuanya. Good. Oke, lanjut dulu. Siapa? Miss. Aku ya. Mini mau 4 atau 8. Kita berbagi deh, Tan. Mau 4, mau 8, Tan. Bisa aja dulu. 8 deh, 8 kayaknya paling banyak. Itu 2 loh. Tan, bantuin kirain ke itu bawah. 2. Nah. Waduh, berat nih. Lulusan Waduh. seminari adalah konselor yang baik dan bisa jawab semua pertanyaan kehidupan Secara teologis. Wah, bener nggak, Miss? Amin, amin. Ini mereka yang akan diluluskan. Kalau saya udah lulus gitu ceritanya ya. Kagak, bohong. Malah aku ngerasa ya banyak banget yang udah lulus pun masih perlu dikonseling. Jadi nggak ada, kita emang belajar ya konseling, tapi kayaknya nggak banyak ya, mungkin cuma 2 SKS, 2 mata kuliah. Konseling 1 sama 2 kali. Oh, 2 kali gitu kan. 4 Tapi iya, dan masalahnya kita juga kan banyak hal yang dalam hidup kita juga masih harus butuh orang untuk bantu kita gitu. Jadi kalau misalnya langsung lulus seminari bisa jadi konselor pertama, kita tuh seminari bukannya lulusan konseling. Nah itu. Terus kita juga sendiri play by ear. Jadi misalnya melihat segala itu, belajar dari kehidupan, dari kesalahan kita ya nggak sih, dari permasalahan, dan belum tentu kita punya semua jawaban. Emang kita Tuhan gitu kan punya semua jawaban, apalagi secara teologis ya ampun enggak deh gitu ya. Kalian ngerasa nggak sih? Ini teman-teman tuh baru banget lulus nih. Baru lulus gitu ya. Udah belajar 4 tahun ditambah sama praktek ini itu. Udah ngerasa apal semua Alkitab, bagian Alkitab, lalu bisa menjawab semua permasalahan dengan sistematika dan biblika. No. Sangat Enggak, bener nggak sih? Tapi yang saya rasakan ya setelah lulus lalu bekerja pelayanan, Tuhan tuh kasih modal bahwa Tuhan tuh menyertai, bahwa Alkitab tuh isinya tuh ya dan amin gitu ya, bahwa semua perkataan Tuhan tuh hidup di dalam kita. Tapi bukan berarti semua masalah ada jawabannya di Alkitab. Emangnya dia primbon apa gitu? Kan enggak gitu kan ya. Ya, kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau aku ya, Mel. secara khusus ini pertanyaan secara teologis ya. Aku nggak dapat ekspektasi ini sebenarnya sesama anak seminari biasanya. Gimana? Sama lulusan STT, jadi kayak saling ngadu, maksudnya ngadu-ngadu pandangan teologis kayak gimana itu sih yang kebanyakan yang aku alamin gitu. Kok malah gitu ya maksudnya. Iya. Jadi kayak seakan-akan kita ini akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan secara teologis, tapi itu kebanyakan diuji sesama anak STT sendiri. Sebenarnya kalian ngerasa nggak sih kalian tuh setelah lulus 4 tahun tuh ya cuma sekedar sekedar teori gitu, taunya tuh. Iya. Sekedar teori, sekedar tahu buku lah, book base gitu kan tapi sebenarnya yang kehidupan teologis nyatanya tuh di saat nanti kalian benar-benar pelayanan ya nggak sih?
masuk ke keluarga kita, ya nggak sih, dengan semua problemnya, dengan teman-teman. Saya pikir itu yang benar-benar mengenal Tuhan tuh yang dari kehidupan sehari-hari, ya nggak sih? Bukan berarti kita tuh punya jawaban, semua orang tuh. Kalau punya masalah, Bapak Ibu sekalian, silakan menghubungi nomor bawah ini, kontak Pak Yafet ya. Ada jawabannya dia. Kan kesian banget hidup dia, terus kalau misalnya dia nggak bisa jawab, wah sesat. Nggak beriman, kayaknya nggak pas ya kalau kayak begitu ya. Jadi ini mitos ya, mitos. Oke, terakhir. Udah sama-sama lah pilihnya. Udah sisa satu. Apa ya terakhir ya? Ini menarik nih, terakhir apa? Waduh, ini Kalau ini berat. Apalagi ada bermasmur. Waduh. Itu boleh nggak tuh di reformnya bahas soal bermasmur nih? Gimana nih kalau anak STT itu bisa dibedakan dari doanya katanya? Kalau doa tuh ya Tuhan, Kayaknya bagaikan langit di sore hari. Itu lagu ya. ada yang ini malam itu, ada yang Allah Abraham, Allah Isa, Waduh. Allah ya. Kebayang panjangnya. Bayangin dong. Tapi katanya seperti itu, bener gak sih kalau menurut kalian? Mungkin dari aku dulu ya. Iya, Pat, coba Pat. Tadi mana tadi? Kalau doa puitis dan lancar bermasmur. Ya jadi kalau anak seminari juga kalau bermasmur tuh dekat gitu sama Tuhan gitu. Mungkin secara kata-kata dulu ya. Mungkin anak seminari memang diperkaya dengan kata-kata, perbandaran kata yang mungkin makna teologisnya lebih dalam. Sip, Sehingga doanya mungkin nampak puitis. Padahal sebenarnya enggak juga, karena ada pemaknaan teologis yang dalam sehingga kita bisa berdoa secara seperti itu. Tapi yang menjadi penekananku bahwa Tuhan kan melihat hati kita, bukan kata-kata. Iya. Doa kita kan yang dilihat sama Tuhan hati kita. Bahkan Roh Kudus pun membantu kita berdoa. Apa yang tidak kita katakan, apa yang tidak terkatakan, Roh Kudus memahami dan Dia membantu kita menyampaikan kepada Bapa, dan Bapa akan menjawab seperti itu. Jadi Tuhan menjawab, mendengar doa kita tidak berdasarkan kata-kata puitis kita, tapi lebih dalam dari itu. Tuhan melihat hati kita. Dalam banget ya Yafet. Luar biasa. Lebih dalam. Langsung speechless ya kalau saya, kita bertiga speechless sih adalah. Udah lah ya. Idem. Enggak boleh idem ya. Melvi tanya gimana? Bener gak sih? Atau ya biasa aja namanya ngobrol sama Tuhan. Benar, kalau aku sih lebih kayak gitu, Miss. Gitu Jadi ya? aku lebih kayak curhat gitu kalau aku berdoa. Malah nggak yang puitis-puitis kayak gitu, kayak yang dikatakan nomor 4 ya. Aku malah lebih curhat, lebih kayak cerita kadang. Bahasa sehari-hari dong berarti. Iya, ke Tuhan. Itu sih kalau aku, dan itu gitu ya? tergantung orang juga kan. Kalau aku nyaman begitu. Melvi sendiri gimana? Kalau doa pakai yang tadi itu Matius 1 ya kalau nggak salah ya. Turunan itu. Silsilah tadi ya. Iya, aku sendiri pernah ya lihat jemaat gitu, maksudnya pendetanya khotbah nih. Terus jadi karena pendetanya khotbahnya sesederhana mungkin, bahasanya yang dimengerti. Terus amin, kok gitu ya doanya katanya gitu. Harusnya doanya kayak gimana ya? Harus seperti pemazmur gitu. Jadi memang berarti udah ada harusnya doa seorang hamba Tuhan atau doa anak STT itu harus kata-katanya bagus, tapi justru kalau kata-katanya semakin teologis, semakin rumit, kadang itu kan jemaat kan macam-macam ya, beragam. Doanya malah nggak fokus ya nggak sih? Iya, memikirkan kata gantinya apa ya? Bahasa Ibraninya apa? Iya, jadi kayak gitu. Iya, aku sih ngerasa ya teman-teman, tadi yang Yafet bilang benar banget. Yang namanya doa tuh kan kita sama Tuhan ya, maksudnya. Dan kalau misalnya anggap kita jadi hamba Tuhan dan memimpin doa misalnya, kan kita juga harus berdoa dengan kata-kata yang mereka mengerti kan, dan sesuai dengan kebutuhan yang apa mereka butuhkan saat itu. Jadi kalau buat aku mungkin doa puitis perlu di saat-saat khusus ya, ya pengagungan mungkin sama Tuhan apa. Tapi balik lagi doa itu rohnya itu yang penting gitu ya, terkoneksinya kita sama Tuhan itu yang lebih penting. Amin. Oke, jadi udah habis pertanyaannya. Kalau gitu kita ngapain ya setelah ini ya? Ya jadi intinya teman-teman, di akhir semester ini dan 3 orang ini akan diutus 1 tahun ke lapangan. Yeay. Tapi deg-degan sebenarnya mereka gitu. Doain ya. Tapi aku
mau nanya satu hal nih, apa namanya buat Yafet, buat Melvi dan juga buat Tania. 4 tahun di proses di STTB. Mau tanya dong hal apa yang paling berubah dalam diri kalian? Ngomongin mitos-mitos ini, oh ternyata semuanya salah kok gitu ya. Tapi aku mau nanya, apa sih yang paling berubah dari diri kalian waktu pertama kali datang ke STTB gitu ya, yang mungkin dengan muka lebih lusuh, kurus-kurus biasanya waktu itu gitu ya. Tapi sekarang apa sih yang paling berubah? Coba mau siapa dulu? Siapa dulu? Ya, Dulu. ya tuh kan ini kalau begini gini nih kalau anak Aku deh. introvert. Ya kan anak extrovert yang duluan. Ya. Melvi. Aku ya, ada 3 hal deh, Miss, boleh ya? Waduh. Ya, 3 hal ya. Siap. Yang paling aku ngerasa itu berubah ya setelah masuk seminari. Yang pertama tuh soal cara belajar ya, Miss. Cara belajar. Ya. Aku SMA, oh my god, belajar itu bukan Melvi banget gitu. Kayak yang Main tekun. kelereng lah biasanya. Pokoknya sekolah pulang gitu-gitu doang. Sekolah buat dilupain ya biasanya ya, Vi ya. Cuma buat main doang ya sama teman-teman gitu. Tapi karena di asrama ya, kondisi belajarnya enak dan orang-orangnya semua memang pada belajar. I see. Terutama orang-orang kamar juga itu sangat mendukung banget. Jadi aku kaget kok aku jadi yang tekun ya, jadi teman-teman pada bilang ambis banget ya. Ambis Gitu. apa? Ambisius. Oh, ambisius. Ya. Anak ambis gitu. Jadi karena benar-benar jadi kok rajin ya gitu. Karena memang lingkungan juga sih, dan lebih termotivasi untuk udah kuliah udah harusnya lebih dewasa, Ya. atur waktunya. Ya. Itu yang pertama. Terus Ya. yang kedua itu ke cara berpikir gitu. Kayak memandang sesuatu tuh udah beda gitu. Kayak memandang manusia lah ya, lebih karena kita udah diajarin semua orang itu kayak gimana. Allah itu menciptakan manusia gimana, dan banyak hal lah diajarin. Lebih menghargai mungkin Iya, gitu, lebih Mel. menghargai, lebih cara pandangnya banyak diubahkan gitu ya. Dan yang terakhir tuh tentang apa ya, kemandirian gitu. Gara-gara tinggal di asrama juga nih, gara-gara di Jadi- asrama. Kalau di rumah kan semuanya mama, Semua orang tua gitu yang ya. ngatur uang, kerapian di lemari, baju di lemari, sepatu segala macam. Nah, pas selama di asrama 4 tahun di STB itu sangat mengubahkan sih. Itu membuat kemandirian, dan di STB nggak terlalu ketat, tapi kita harus bisa menahan diri, mengatur, mengorganisirkan segala Disiplin sesuatu. lah, ada disiplin Jadi tertentu. disiplin dibangun sih. Good. Ya, lanjut mau siapa? Siapa? Lah ya. Ya, oke. Kalau aku yang diubahkan secara khusus itu selama 4 tahun di seminari, orientasi. Maksudnya orientasi apa nih, Fet? Orientasi pikiranku dan apa ya, hal yang lebih besar lah. Ya sebelum berangkat seminari mungkin pikiranku ya cuman masa depanku harus kayak gimana, Pokoknya jadi hamba Tuhan, Iya, jadi pendeta, sempit banget gitu ya. hidupku kayak gimana, terus mungkin komunitas, lingkaran pertemanan seperti itu. Tapi setelah masuk seminari ini ada satu hal yang lebih besar daripada hidupku sendiri sebenarnya, Wow. yaitu tadi pelayanan, melayani Tuhan. Itu yang pertama diubahkan, sehingga ini mungkin kesaksian juga ya misalnya. Secara pribadi aku di seminari ini aku menangkap satu visi khusus dari Tuhan untuk melayani di TNI. Jadi Wow. jadi ada ya satu orientasi yang dibentuk oleh Tuhan selama masa 4 tahun ini. Dan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, visi yang Tuhan berikan ini semakin dimantapkan. Semakin dipertajam gitu ya. Iya, melalui pembentukan di asrama, melalui mata kuliah di kelas, itu semakin lama dimantapkan. Melalui dosen-dosen juga, melalui teman-teman, melalui setiap pembinaan, program-program yang diberikan oleh STDB, Iya. itu menolongku untuk boleh yaitu menangkap visinya Tuhan itu. Dan orientasiku diubahkan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah tadi TNI yang kerinduanku itu. Nah, itu. Itu spesifik banget ya, Iya. Fet ya. Wow. Terus yang diubahkan lagi itu mungkin hati ya misalnya. Emang sebelumnya hatinya biru gitu, sekarang jadi kembali jadi Hatinya merah. segini jadi segini. Oh, yang diubahkan hati itu karena mungkin dulu melihat orang lain ya sebagai ya manusia biasa, orang-orang yang ya hidupmu Ya udah gitu ya. ya hidupmu hidupku. Tapi ada satu belas kasihan yang Tuhan tanamkan dalam hati, melihat orang-orang lain, melihat ya banyak kebutuhan mereka, baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani mereka, dan kita tuh diajak memiliki hatinya Tuhan itu menjadi hati kita. Asik. Sehingga itu tadi, apa yang diubahkan?
hati kita yang fokusnya pada kita ya itu menjadi hatinya Tuhan yang melihat suatu hal yang lebih besar lagi, melihat dengan belas kasihan. Dan itu nggak pendek ya Fet ya, 4 Iya. tahun Iya. ya prosesnya ya, nggak mudah. Dan dalam masa 4 tahun ini bukan sukacita semua, Banget. ada duka citanya. Iya. Terus tapi saya ingat, mungkin boleh saya kutip ya Miss ya. Iya. Saya pernah satu momen saya lagi down banget, lagi jatuh banget di sini, dan saya bingung mau ngapain. Ada satu dosen, Pak Johan Setiawan, yang nemanin saya. Saya nangis, saya segala sesuatu, beliau menemani saya. Dan ada satu perkataan yang beliau sampaikan yang benar-benar meneguhkan dan menguatkan saya itu, beliau sampaikan kalau semuanya itu lurus-lurus aja, datar gitu, ya kita nggak bisa lihat Tuhan yang kayak gimana-gimana. Iya. Amin. Tapi ketika kita jatuh benar-benar nggak mampu dan nggak bisa apa-apa, saat disitulah kita itu benar-benar merasakan Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Dan memang Tuhan hadir di sana Iya. di momen paling bawah itu. Dan ya sampai sekarang inilah bukti kasih dan kebaikan Tuhan. Yes. Yeah. Itulah ya, saya pikir merasa bahwa memang yang namanya seminar itu dosen tuh bukan sekedar ngajar, buka kepala kalian, nih ya semua pelajaran puk masuk lagi enggak, tapi balik lagi apa sih yang berbeda dari dosen seminari sama enggak? Bagi hidup, Ya. bagi hidup, dan kita memang tinggal di sini bersama-sama dengan mereka ya udah gitu, hidup kita yang memang lebih senior lah katakan, ya bantu kalian juga untuk bisa membantu orang lain yang tadi Yafet bilang ya, memberikan kehidupan kepada orang-orang lain. Good. Tanya, bagaimana? Ya, terima kasih. Udah lah, pulang. Gimana? Ada banyak perubahan nggak sih? Kalau aku yang spesifik aku lihat ya Miss ya, selama 4 tahun ini ada 2. Yang pertama itu bisa dibilang cara pandang juga iya, insecurity, keberanian juga iya. Jadi Insecurity. iya. Jadi oke. dulu tuh pas aku masuk ke sini, sebelum aku masuk ke sini bahkan, dan 2 tahun pertama itu aku orang yang paling nggak mau terbuka, mau kesaksian pengalaman kah, mau men-sharingkan hidupku bagaimana kah, itu tuh aku paling tertutup. Aku nggak mau karena aku mikir, oh kalau misalnya aku cerita kekuranganku, aku cerita kehidupanku, nanti orang bakal ngejauhin nih, Iya, atau orang orang mikir bakal jelek tentang aku labelin gitu ya. aku apa, nah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku lihat semakin kesini, semakin 4 tahun aku semakin berani gitu untuk sharing hidup istilahnya, untuk menceritakan pengalaman hidupku. Dan ekspektasi aku yang aku pikirin orang bakal ngejauhin atau orang bakal mikir apa, justru mereka malah kasih feedback kalau mereka terberkati loh gitu, lewat sharing hidupmu, lewat apapun. Dan satu hal yang aku juga ingat, firman Tuhan itu bilang, justru di dalam kelemahan, kekurangan, kuasa Tuhan dinyatakan. Yes. Dan aku melihat itu sih, Miss. Melihat, oh justru orang tuh kayak diberkati. Bahkan ada yang bilang, aku termotivasi loh Kak, gitu. Jadi aku, wah luar biasa ya. Selama ini, panjang juga ya Miss prosesnya, bertahun-tahun untuk bisa terbuka, sharing hidup, dan sebagainya. Itu kan suatu perjalanan proses yang panjang juga. Dan bersyukur Tuhan bisa ubahkan begitu dan menjadi berkat. Dan yang kedua itu tentang kedewasaan. Oke, Kedewasaan itu ada beberapa sih, seperti bagaimana aku kalau ke suatu tempat aku bisa menyesuaikan, bagaimana aku harus berperilaku, adaptasi maksudnya berbicara, gitu. berbicara, berpenampilan bahkan gitu. Jadi ada satu yang diubahkan. Gitu. Iya, aku kerasa banget ya jadi dosen udah berapa tahun ya, 7 tahun di sini. Yang kelihatan banget tuh memang karakter. Gitu, dari yang diam banget tapi berubah banget gitu ya, bisa lebih aktif. Ada yang ceriwis banget gitu ya, nggak bisa diam tapi kok lebih kalem, lebih Terus dari yang kita tuh ngerasa kayak ini anak bisa bertahan gak ya di seminari, tapi ternyata dia malah jadi jadi menonjol kayak gitu. Kalau aku ngerasa itulah kenapa bagusnya seminari itu punya asrama. Ya karena Tuhan pakai orang-orang juga ya untuk kok besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi aku pikir itu yang ngebuat kita semua juga berubah, termasuk kita juga para dosen di sini. Kenapa
kita selalu barengan, ada kegiatan bersama dan sebagainya, karena itu kita sama-sama saling nguatin, saling mengkoreksi dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman memang ngerasa panggilan hidupnya jelas, ya nggak sih? Kayak tadi ya, Fred sangat jelas, lalu emang terpanggil untuk jadi full timer, kita undang lah ya mereka ke STB ya. Lalu kalau saya kan lebih ke pendidikan ya, maksudnya pendidikan juga adalah ladang misi yang besar ya nggak sih teman-teman? Udah dikasih sama Tuhan berupa sekolah. Jadi kalau teman-teman juga terbeban untuk melayani di sekolah, ayo ke STB ya. Oke. Ya semoga sharing teman-teman hari ini menguatkan dan tidak ada nih mitos-mitos kayak begini. Amin. Fun banget ya nggak sih di STB, menyenangkan banget. sih. Lihat ini hasil 4 tahun didikan kami semua Sangat luar ceria. biasa. Oke, gimana ya Pak? Closing? Ya, tadi kita sudah lihat ya mitos-mitos ya Miss. Dan ternyata banyak mitos yang berkembang. Jadi kita perlu ya mungkin lebih dibanyakin diskusi gini Miss ya. Yap. Jadi kedepannya orang-orang di luar sana itu lebih tahu nih kehidupan seminari kayak gimana. Iya. Ya. Dan lebih pengen mungkin masuk seminar. Iya. Nggak berasumsi. Nggak berasumsi, oke? Karena seminari Asik. Oke, gabung ya di STB ya, kita tunggu. Yeay. Yeay.